Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Dua sosok manusia muncul di langit dengan cara yang aneh. Salah satunya dengan jubah emas sementara yang lainnya dengan jubah perak. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa wajah keduanya pada dasarnya identik. Mereka memiliki rambut dan janggut putih, dan ciri-ciri mereka tampak seperti diukir dari sebuah cetakan. Nama kedua orang ini bukanlah hal asing bahkan bagi sesepuh di Akademi Dalam. Karena inilah ekspresi mereka sedikit berubah. Yang disebut Tuan Emas dan Tuan Perak adalah dua ahli teratas yang diperingkat di peringkat sudut hitam di wilayah sudut hitam. Karena mereka berdua kembar dan metode ki mereka benar-benar sama, kedua orang ini, yang kekuatannya hanya mirip dengan ahli puncak Do Huang ketika mereka berpisah, dapat saling melengkapi kekuatan satu sama lain ketika mereka melawan lawan bersama. Mereka memiliki peluang kemenangan yang cukup besar bahkan saat menghadapi Do Zong. Oleh karena itu, nama keduanya sangat terkenal di seluruh tingkat ahli di wilayah sudut hitam. Hal ini menyebabkan bahkan sesepuh dalam Akademi Dalam pun telah mendengar tentang mereka. Anda juga berpikir untuk ikut campur dalam masalah ini. Su Qian perlahan berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kami ditugaskan oleh orang lain. Masing-masing dari kita memiliki apa yang dibutuhkan yang lain, dan itu tidak dapat ditolong. Orang tua yang mengenakan jubah emas tersenyum dan berbicara dengan Su Qian. Su tua, aku akan memberitahumu bahwa lebih baik memberikan api surgawi kepada Han Feng. Jika kepala sekolah Anda ada, kami tidak akan menyetujui transaksi ini. Sayangnya, tidak ada kabar tentang orang tua itu setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau apa. Orang tua berjubah perak itu tertawa dengan suara yang agak kejam. Nada itu sebenarnya mirip dengan lelaki tua berjubah emas itu. Hei, angan-angan apa? Saya ingin melihat betapa hebatnya para tetua emas perak yang dikabarkan mampu melawan lawan di seluruh kelas. Bahkan jika kepala sekolah tidak ada, bukan terserah kalian semua untuk datang dan berperilaku buruk. Su Qian tertawa dingin. Jika itu masalahnya, sepertinya jumlah ahli di Akademi Batinmu tidak mencukupi. Orang tua berjubah emas itu tertawa. Meskipun sisi Han Feng lebih sedikit jumlahnya, mereka menang dalam hal kekuatan mereka telah jauh melampaui sesepuh akademi. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan dua sekaligus atau bahkan tiga. Ekspresi Su Qian sedingin es. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Kedua tangannya berputar sedikit dan doki yang agung meludah dari telapak tangannya, mengguncang udara sampai mulai sedikit gemetar. Elder pertama Su Qian, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerahkan api surgawi atau tidak? Kesabaran Han Feng telah benar-benar melemah saat mereka menyusut dengan cara ini. Matanya Su Qian dan yang lainnya sebelum bertanya dengan samar. Su Qian tanpa ekspresi. Dia hanya melambaikan lengan bajunya di hadapan pertanyaan Han Feng. Pilar doki yang kuat tiba-tiba keluar dari lengan bajunya dan menyerbu langsung ke Han Feng. Huff. Ekspresi Han Feng berangsur-angsur menjadi dingin saat Su Qian memimpin serangan. Dia mendengus dan menjentikkan jarinya. Api biru tua muncul di telapak tangannya. Akhirnya, dengan ayunan lembut, itu bertabrakan hebat dengan pilar doki. Bang! Ledakan rendah dan dalam muncul dan riak energi yang menyebar mengguncang Han Feng sampai dia buru-buru mundur selangkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia mendapat bantuan api surgawi, Su Qian masih seorang elit Do Zong. Yang pertama tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan tabrakan. Tubuh Su Qian tidak berhenti sejenak setelah melakukan serangan. Dia berubah menjadi petir yang langsung melesat ke arah Han Feng. Keke, Su tua, kamu harus datang dan bermain dengan kami. Sosok emas dan perak langsung melintas dan muncul di depan Han Feng, membuka mulut mereka memberi Su Qian senyuman. Tangan mereka berdua menegang dan doki hijau pucat yang sangat kuat meledak secara eksplosif.
Su Qian memutar tubuhnya untuk menghindari doki hijau pucat yang melesat secara eksplosif. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan pria tua emas dan perak. Dengan segera, angin dari telapak tangan ketiga kelompok itu bertukar satu sama lain, dan suara guntur yang rendah, dalam, dan teredam seperti angin telapak tangan berulang kali dipancarkan dari bayangan yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tatapan Han Feng beralih ke Hu Gan dan yang lainnya saat melihat Su Qian direcoki oleh orang tua emas dan perak. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan tertawa ke arah sekelompok besar orang di belakangnya. Selanjutnya, saya ingin merepotkan semua orang untuk menghentikan orang yang tersisa. Aku akan turun dan melepas segel itu. Petik 2. Mereka hanyalah beberapa doang. Tidak apa-apa jika Anda menyerahkannya kepada kami. Terlebih lagi, rasa darah segar dari sesepuh di Akademi Dalam adalah sesuatu yang belum aku rasakan. Pemimpin sekte dari Blood Sect Fan Lao menatap Hu Gan dan yang lainnya dengan cara gelap yang penuh dengan kebencian. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang agak tajam. Sejak putra satu-satunya secara tidak sadar terbunuh di wilayah sudut hitam, dan pencarian untuk pembunuhannya ternyata sia-sia, karakter suram Fan Lao yang awalnya menjadi agak temperamental. Saat dia bertindak, dia akan membunuh dan mendapatkan darah, tampil sangat kejam. Kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Han Feng pasti akan sangat berterima kasih kepada semua orang setelah masalah ini berhasil. Han Feng menangkupkan tangannya ke Fan Lao dan yang lainnya. Sayap doki biru tua di belakangnya mengepak dan dia segera mendarat di sebelah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Hentikan mereka. Hu Gan melambaikan tangannya saat melihatnya. Hampir 30 lebih ahli dari akademi di belakangnya segera bergegas keluar dari segala arah, menghalangi rute Han Feng. Cek, lawanmu adalah kami. Lebih dari 10 sosok manusia yang membawa aura berdarah padat tiba-tiba muncul sebelum membentuk situasi yang berlawanan dengan para ahli dari Akademi Dalam. Han Feng tertawa. Tubuhnya berbalik dan dia terus terbang menuju Blazing Sky Key Refining Tower. 30 lebih ahli dari Akademi baru saja bertindak ketika 10 lebih ahli top dari wilayah sudut hitam muncul dengan tertib. Segera, angin kencang yang tak tertandingi yang mereka bawa datang mengetuk dengan keras. Akhirnya, kelompok 30 lebih ahli benar-benar tersebar dalam sekejap ketika sosok manusia bergegas keluar. Pertempuran di langit tiba-tiba dan intens. Semua siswa di kejauhan tidak begitu jelas apa yang terjadi di langit. Namun, setelah pertempuran meletus, suara ledakan energi yang berulang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Baru sekarang mereka bisa menebak bahwa orang misterius yang tiba-tiba datang itu memiliki niat buruk. Meskipun mereka memahami ini di dalam hati mereka dan beberapa siswa ingin membantu, pertempuran di langit yang jauh membuat mereka merasa bahwa mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran liar, kejam, dan kacau yang telah meletus di langit. Karena hati mereka berulang kali berdoa agar sesepuh di Akademi Dalam dapat mengusir tamu yang tidak diinginkan ini. Han Feng mengepakkan sayapnya setelah pertempuran kacau meletus di langit dan muncul di puncak menara pemurnian ki langit yang berkobar. Dia menatap film energi gelap yang redup bersinar di bawah dan baru saja akan bertindak ketika suara angin kencang yang tajam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Han Feng sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan angin sebelum perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Hu Gan menatapnya dengan wajah sedingin es. Kamu bisa melupakan tentang memiliki delusi, api surgawi. Doki yang kuat di tangan Hu Gan dengan cepat diaglomerasi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya Anda tidak dapat memblokir saya hanya dengan Anda sendiri. Han Feng merasakan sedikit keterkejutan saat dia melihat Hu Gan, yang sebenarnya telah lolos dari lingkaran pertempuran kelompok besar sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Dengan kekuatannya dan dengan bantuan api surgawi, pada dasarnya hampir tidak ada orang di antara kelas Do Huang yang cocok untuknya. Oleh karena itu,
Han Feng tidak terlalu takut pada Hu Gan meskipun kekuatan yang terakhir berada di puncak kelas Do Huang. Kalau begitu, kamu bisa datang dan mencoba. Hu Gan tertawa dingin. Dia tidak mengatakan omong kosong saat aura kuat keluar dari tubuhnya. Doki membungkus Han Feng yang cemberut saat meletus. Kedua orang itu segera berubah menjadi sosok buram saat mereka saling terkait dan bertarung satu sama lain. Karenanya, langit benar-benar turun menjadi pertarungan yang kacau balau. Pertempuran yang berapi-api pada dasarnya terjadi dimanapun orang memandang. Suara ledakan energi seperti petasan yang mengeluarkan poni berulang. Xiaoyan agak tercengang saat menyaksikan pertempuran kacau di langit dari tanah. Su Qian sudah tertunda oleh apa yang disebut tetua perak emas. Hu Gan dan Han Feng juga tenggelam dalam pertempuran sengit. Semua sesepuh berulang kali dan dengan paksa dihentikan oleh para pemimpin sekte dari sekte darah dan berbagai sekte lainnya yang melawan dua pada saat yang sama. Namun mereka benar-benar berhasil mendapatkan keunggulan dalam situasi ini di mana mereka kalah jumlah. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara elit Do Wang dan Do Huang cukup besar. Tatapan Xiaoyan sedikit pusing karena pertarungan yang mempesona. Dia hanya bertanya dengan getir di dalam hatinya, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami hanya bisa menunggu. Anda tidak bisa pergi dan membuka segel sendiri selama pertempuran besar antara kedua belah pihak. Anda akan menarik perhatian kedua belah pihak jika Anda melakukan itu." Suara Yao Lao terdengar cepat. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di bawah penutup api. Namun, tepat ketika dia menyembunyikan dirinya lagi, suara tajam angin kencang tiba-tiba melesat secara eksplosif dari langit, mengejutkan mantan. Sayap awan ungu miliknya bergerak tiba-tiba dan tubuhnya melayang ke udara untuk menghindari angin. Meskipun tindakan ini memungkinkannya untuk menghindari serangan itu juga menyebabkan tubuhnya terungkap. Namun, beruntung beberapa dari orang-orang yang disiagakan tidak mengambil sikap ofensif terhadap Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak berani tinggal di langit yang penuh dengan kekacauan ini. Dia segera mulai buru-buru membungkus tubuhnya dengan doki berwarna hijau sebelum menarik diri. Saat Xiaoyan hendak mundur, pemimpin sekte dari sekte darah, Fan Lao, yang sedang menikmati pertarungannya dengan 3 ahli Do Wang di suatu tempat di langit, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan secara acak menyapu mereka. Tatapannya tiba-tiba berhenti. Sosok manusia yang terbungkus dalam api hijau, punggung ini yang tampaknya adalah salah satu yang dia kenal menyebabkan kemerahan berdarah langsung melonjak di kedua matanya. Dia meminjam perasaan tertentu yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa punggung ini pasti sama dengan punggung si pembunuh yang muncul di cermin yang telah dimurnikannya dari darah putranya yang sudah meninggal. Setelah tidak dapat menemukan pembunuh putranya setelah segala macam metode, tak terduga dia akan menemui pembunuhan di tempat semacam ini. Mengaum. Kemerahan berdarah diaglomerasi di matanya saat raungan yang dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh meledak keluar dari mulutnya. Doki merah terang yang kuat tiba-tiba melonjak. 3 ahli Do Wang, yang tertangkap basah, diguncang sampai tubuh mereka terbang kembali. Saat ketiga penatua Do Wang mundur, sayap di punggung Fan Lao mengepakkan, dan tubuhnya tampak seperti cahaya berwarna darah saat melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan di sudut di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Raungan tajam mengguncang cakrawala. "Bajingan kecil, kamu benar-benar membuatku kesulitan mencarimu. Pergi dan mati dengan putraku." Petik 2. Raungan seperti guntur yang tiba-tiba muncul di cakrawala juga menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan gemetar. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan sosok manusia berwarna merah darah dengan cepat berkembang dalam penglihatannya. "Ini buruk, bagaimana orang tua ini menemukan saya?" Xiaoyan dengan jelas mendengar teriakan Fan Lao. Karena itu, dia tercengang di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya mengepak dengan cepat, dan tubuhnya berkedip seperti kilat dengan tujuan untuk melepaskan Fan Lao. Siu.
Tubuh Xiaoyan baru saja berbalik saat angin kencang melintas ke arahnya. Rasa dingin muncul di hatinya saat dia dengan paksa memutar tubuhnya dan dia nyaris menghindari kekuatan merah darah. Tubuhnya melesat saat dia memarahi dengan marah di dalam hatinya. Anjing tua, kamu benar-benar ganas. Wajah Fan Lao berwarna hijau dan dipenuhi dengan ekspresi beracun. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat sayap berwarna darah di punggungnya mengepak. Tubuhnya berubah menjadi sosok berdarah yang melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Doki yang padat, dingin, dan berwarna darah dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Meskipun Xiaoyan juga mendapat bantuan dari teknik do terbang, kecepatan terbangnya tidak dapat dibandingkan dengan sayap Doki yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, Fan Lao berkedip dan muncul di atas kepala Xiaoyan. Warna darah di tangannya hancur lebur. Pada saat itu, bahkan udara bergetar dengan kuat. Jelas, Fan Lao tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dia benar-benar menggunakan jurus fatal. Kembalikan hidup anakku. Ekspresi Lao Fan sangat ganas saat dia menyeringai dan berbicara. Dia bisa merasakan kekuatan Xiaoyan. Dia hanyalah seorang Douling kecil, itu pasti mudah untuk membunuhnya seperti halnya membalikkan tangan. Saat cahaya berdarah datang dari segala arah, suara guntur samar tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiaoyan, yang berdiri dengan tenang di udara, tiba-tiba sedikit bergetar. Seluruh tubuhnya juga menjadi ilusi saat ini. Bang! Cahaya berdarah itu melonjak secara eksplosif dan dengan kuat menabrak tubuh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak memuntahkan darah dan menjadi terluka parah seperti yang diharapkannya. Cahaya berdarah itu melewati tubuh Xiaoyan tanpa perlawanan. Setelah itu, tubuh itu perlahan menghilang. Tubuh ini sebenarnya adalah bayangan. Xiaoyan terengah-engah saat dia tiba-tiba berkedip dan muncul sekitar selusin meter dari tempat cahaya berdarah melonjak. Dia tertawa dingin pada wajah terkejut Fan Lao saat dia berkata, "Tidak mudah membunuhku, anjing tua." Fan Lao melambaikan tangannya dan menyebarkan pancaran darah yang tergulung keluar. Tatapannya melihat Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius saat suaranya berkata dengan cara yang gelap dan jahat, "Gerakan 3000 petir. Sepertinya orang yang membunuh anakku itu memang kamu." Petik 2. Tatapan Xiaoyan menatap Fan Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah seorang elit Do Huang. Jika dia tidak menunjukkan gerakan 3000 petir dan menangkap pihak lain lengah sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan melarikan diri dari pembunuhan di tempat. Bagaimanapun, jarak antara dia dan yang terakhir benar-benar terlalu besar. Gelombang Doki yang kuat mengalir tanpa henti dari Do kristal di dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu mulai berlari kencang di dalam jalur Qi-nya seperti air banjir. Perasaan dipenuhi dengan energi yang dibawanya menyebabkan Xiaoyan diam-diam merasa sedikit berani di dalam hatinya. Baik, baik sekali. Fan Lao mengepakkan sayap Doki yang berwarna darah sedikit. Bahaya tawanya menyebabkan seluruh tubuh terasa dingin. Begitu aku menangkapmu, kematianmu tidak akan terlalu sederhana. Aku akan membesarkanmu sebagai budak darahku yang akan memberiku darah segar siang dan malam. Jika tidak, saya tidak akan bisa menghadapi anak saya yang sudah meninggal. Petik 2. Anjing tua, kenapa kamu tidak datang dan mencoba? Murid-murid hitam gelap itu memiliki rasa dingin yang gelap yang secara bertahap muncul di dalamnya saat Xiaoyan perlahan berbicara. Mengingat status Fan Lao, dipanggil anjing tua, berulang kali oleh Xiaoyan juga menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia segera memutuskan untuk membiarkan Xiaoyan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Kedua telapak tangannya yang agak tajam bergerak sedikit dan benang Doki berwarna darah mulai melonjak seperti darah segar. Akhirnya, mereka membentuk puluhan ribu benang darah yang mengelilingi tubuh Fan Lao saat yang terakhir mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Wajah Xiaoyan juga menjadi sangat serius saat dia merasakan aura menakutkan yang secara bertahap meningkat di dalam tubuh Fan Lao.
Selama seseorang membuat kesalahan sekecil apapun saat bertarung dengan seorang ahli sekelas ini, dia akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Pertarungan antara Xiao Yan dan Fan Lao di langit di dalam medan pertempuran yang sangat kacau secara alami membangkitkan perhatian banyak siswa Akademi Batin di kejauhan. Semua wajah siswa tersebut langsung menjadi jelek. Mereka tidak jelas situasinya, tetapi dari kelihatannya, tampaknya Xiao Yan telah melangkah maju untuk membantu berkontribusi dengan bertarung dengan lawan yang kuat. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang merasa menghormati Xiao Yan di dalam hati mereka. Setelah berlatih selama bertahun-tahun di Akademi Dalam, mereka memiliki perasaan yang cukup terhadap tempat ini. Sekarang setelah ada musuh kuat yang menyerang mereka, wajar jika mereka merasakan perasaan yang sama saat bertarung melawan musuh bersama. Namun, karena kekuatan mereka dan alasan lainnya, mereka hanya bisa berdiri di tempat ini dan menonton pertempuran. Xiao Yan, yang baru saja melangkah maju, tidak diragukan lagi menjadi seseorang yang mereka percayakan. Oleh karena itu, banyak suara ancaman yang memekakkan telinga dan memekakkan telinga juga berteriak keras dengan cara yang bersemangat dari tak terhitung banyaknya siswa di kejauhan. Pada saat ini, harus dikatakan bahwa reputasi Xiao Yan benar-benar melebihi Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar suara mengancam yang bergema di udara. Tatapannya mengarah ke arah di mana suara-suara itu berasal dan segera menjadi tidak bisa berkata-kata setelah melihat keganasan dan rasa hormat di wajah para siswa ini. Jika dia tidak ditemukan oleh Fan Lao, dia pasti sudah lama melarikan diri. Siapa yang mau mengambil risiko besar dan bertarung dengan Do Huang? Aku akan menurunkan reputasimu di mata mereka menjadi debu. Jangan bilang padaku bahwa Do Ling kecil saja bisa membalikkan langit. Fan Lao tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Benang energi berwarna darah yang menyelimuti di sekelilingnya segera melengkung ke segala arah. Suara angin deras yang tajam berulang kali mengeluarkan suara cici. Benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah hampir menutupi semua ruang yang bisa digunakan Xiao Yan untuk menghindar. Fan Lao jelas menyadari betapa lincahnya orang di depannya setelah berlatih gerakan 3000 petir. Oleh karena itu, dia telah membatasi kecepatan pihak lain saat dia menyerang. Tatapan Xiao Yan terfokus saat dia melihat benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan. Api berwarna hijau yang bergolak melonjak secara eksplosif dan akhirnya membungkus tubuhnya di dalam. Munculnya api berwarna hijau segera menyebabkan ekspresi Fan Lao berubah. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki nyala api ini. Namun, serangannya sudah diaktifkan. Dia hanya bisa melanjutkan tidak peduli jenis serangan apa yang digunakan lawan. Selain itu, meskipun Xiao Yan benar-benar memiliki api surgawi, mencoba melepaskan kekuatannya akan bergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kemunculan nyala api berwarna hijau mungkin telah menyebabkan Fan Lao terkejut, tetapi dia tidak merasa panik. Benang darah yang datang dari segala arah melewati langit dengan cara seperti kilat, muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Namun, saat benang darah berada sekitar 3 meter dari Xiao Yan, suhu panas tiba-tiba meletus. Benang darah, yang merupakan pertalian gelap dan dingin segera meleleh menjadi ketiadaan. Meskipun nyala api berwarna hijau memiliki beberapa kemampuan untuk menahan benang darah dingin yang gelap, benang darah itu datang dari segala arah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, nyala api Xiao Yan secara bertahap menyusut kembali karena diterkam oleh jumlah benang darah yang tak henti-hentinya. Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat nyala api Xiao Yan yang secara bertahap menyusut. Dia melambaikan tangannya, dan benang darah di semua tempat berputar dengan aneh. Mereka terjalin satu sama lain sebelum melingkar menjadi jaring bola darah. Di dalam jaring ada Xiao Yan yang melakukan perlawanan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki api surgawi?
Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Dia menatap Xiaoyan yang dengan getir menahan korosi pada benang darah. Dia mengencangkan tangannya dan energi berwarna darah menggumpal sebelum akhirnya mengeras menjadi tombak panjang berwarna darah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip. Bajingan kecil, pergi dan mati. Permusuhan muncul di sudut mulutnya. Fan Lao tertawa dengan sikap gelap saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, tombak panjang berwarna darah itu merobek udara dengan cara seperti kilat saat membawa angin kencang dan menembak secara eksplosif ke arah jaring bola darah tempat Xiaoyan terperangkap. Orang tua, apakah kamu tidak malu melawan Dou Ling sebagai Dou Huang elit? Suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat ketika tombak panjang berwarna darah itu hendak menembak ke jaring bola darah. Segera, sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di luar jaring bola darah. Kuncir kuda ungu pucat terlempar saat kepalan kecil yang lembut dilemparkan ke depan dengan keras. Segera, udara di depannya tertekan menjadi gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Bang! Riak udara menyebar dengan cepat dengan ledakan rendah dan dalam yang mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Pandangan Fan Lao seperti ular berbisa yang dengan kuat mengunci gadis kecil cantik yang muncul di luar jaring bola darah. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak, "Apakah kamu mencari kematian?" Ziyan meringkuk mulutnya. Tinju kecilnya mengeluarkan beberapa pukulan yang membentuk semacam angin. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di bawah tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan menghadapi Fan Lao tanpa rasa takut sedikit pun. "Orang tua, siapa yang akan membantuku memperbaiki Yaowan jika kau membunuh Xiaoyan?" Ekspresi Fan Lao tenggelam. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan membunuh ketika dia marah bahkan jika orang di depannya adalah seorang bayi, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi menggumpal dengan ganas saat telapak tangannya jatuh. Wajah kecil seperti giok berukir Ziyan menjadi sedikit serius setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang meningkat di dalam tubuh Lao Fan. Tinju kecilnya juga perlahan mengencang. Ci! Dua suara angin deras lainnya muncul tepat saat Fan Lao hendak bertindak. Dua sosok melintas di langit dan muncul di samping tubuh Ziyan. Sekilas, mereka berdua secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, keduanya memiliki sepasang sayap doqi yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Ziyan, kemungkinan hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu saja. Liu Qing menoleh dan menatap Xiaoyan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pemenjaraan benang darah. Sebenarnya ada sedikit rasa hormat di tatapan yang pertama. Liu Qing benar. Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menundanya. Pedang panjang di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia menambahkan, "Sejujurnya, bagaimanapun, kamu benar-benar tidak takut. Jika Anda tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, sepertinya saya tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti itu." Petik 2. Xiaoyan memperhatikan mereka bertiga di luar dengan cara tertegun. Dia langsung tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak sengaja menonjol. "Sepertinya, aku hanya bisa keluar semua," Xiaoyan bergumam pelan sambil menatap Fan Lao, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa sosok manusia tergantung di udara berlawanan satu sama lain di langit yang jauh di luar medan pertempuran yang kacau balau. Di belakang satu kelompok ada jaring bola darah besar yang sangat menarik perhatian. "Beri aku 3 menit. Tatapan Xiaoyan menyapu ke arah Ziyan dan 3 orang lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Ziyan dan 3 lainnya tercengang sebelum mereka segera mengangguk sedikit. "Cek-cek, hanya dengan kalian 3 doang. Apalagi, kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang. Namun Anda berharap untuk menunda saya." Fan Lao tertawa aneh.
Orang tua, kamu benar-benar penuh omong kosong. Ziyan meringkuk mulutnya dan memarahi. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya, saya akan menyerang, kalian berdua harus berhati-hati. Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu bergetar sedikit. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Fan Lao yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit mengencang saat energi menakutkan diseduh di atasnya. Melihat ulah Ziyan, Liu Qing dan Lin Xiuya sama-sama merasa tidak berdaya. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti dengan cepat. Doki di dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal. Mereka jelas mengerti bahwa lawan mereka kali ini lebih kuat daripada yang lain yang mereka hadapi. Jika mereka lalai, sangat mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Ziyan dan dua lainnya, yang tiba-tiba naik ke udara untuk mendukung Xiaoyan, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa akademi dalam di lapangan. Keempatnya, yang disebut ahli puncak di antara siswa akademi dalam, berhadapan dengan seorang elit Do Huang. Pertempuran seru ini menyebabkan banyak orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara memiliki wajah yang benar-benar memerah karena niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Di antara mereka adalah Lin Yan, Yan Hao, dan eksistensi teratas lainnya. Hanya orang-orang dari kelas mereka yang hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan dengan level seperti itu di antara siswa akademi dalam. Sekelompok orang dari generasi muda benar-benar berani, begitu berani. Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Ziyan dan dua lainnya yang menembak. Tangan keriput putih pucatnya tiba-tiba bergetar. Segera, 3 gelombang doki berwarna darah muncul dan segera diaglomerasi menjadi 3 ular darah yang setebal lengan seseorang. Dengan jentikan jarinya, darah ular itu ditembakkan dengan tiba-tiba. Mereka membuka mulut besar berdarah mereka dengan cara yang buas. Bau busuk menyengat di wajah ketiga mantan. Ular darah langsung melesat dan mencapai mereka. Merasakan energi liar, keras, gelap, dingin yang terkandung dalam tubuh ular ini, ekspresi Ziyan diam-diam menjadi serius. Tinjunya yang kecil perlahan-lahan ditarik, dan kelima jarinya mengarah ke ular darah yang telah melesat. Istirahat, Bang. 5 jari Ziyan tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar. Segera, riak tak terlihat melintas dan menyebar dengan cara seperti kilat. Udara 10 meter lebih di depannya tampak dibentuk oleh kumpulan udara yang sangat besar yang, secara kebetulan, melewati ular darah di tempat ini. Ular darah itu dicubit hingga meledak menjadi sekelompok kabut berdarah di ruang yang menyusut. Setelah membentuk serangan lawan sampai meledak dalam satu gerakan, Ziyan dengan sigap melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berebut karena ular. Dia menjentikkan jarinya dan 2 hembusan angin meledak secara eksplosif, mengguncang kedua ular berdarah itu hingga berubah menjadi sekumpulan kabut darah. Setelah menyelesaikan ular darah yang mengganggu, jari kaki Ziyan menempel di udara dan tubuh kecilnya yang cantik muncul di depan Fan Lao dengan cara seperti hantu. Dia memutar pinggangnya dan kaki kecilnya yang halus menggambar bentuk setengah bulan saat itu dengan keras menendang kepala yang terakhir. Kaki kecil Ziyan sangat halus, lemah dan tampak seperti patah saat disentuh. Namun, jika ada yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan besar orang tersebut akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan dan berdarah. Dengan pengalaman Fan Lao selama bertahun-tahun dalam kekacauan di wilayah Black Corner, yang kacau balau ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan seperti itu saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Ziyan meledakkan tombak darahnya dengan pukulan, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Ziyan. Tangan keriput Fan Lao dengan cepat menari dan gelombang energi berwarna darah yang bergolak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Fan Lao. Akhirnya,
itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan berdarah di sisi kiri tubuhnya. Bang! Kaki Ziyan membawa suara ledakan yang rendah dan dalam saat itu dengan keras menghantam penghalang berwarna darah yang lengket. Segera, ledakan teredam terdengar, dan orang bisa melihat riak berfluktuasi dengan cepat di penghalang berwarna darah. Kekuatan bertarung yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dikompresi menjadi busur yang menakutkan. Namun, saat kakinya hanya setengah inci dari wajah Van Lao, kekuatan di atasnya akhirnya benar-benar diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Setelah bang, penghalang energi yang dikompresi menjadi busur dipantulkan dengan keras dan memantulkan kaki Ziyan sampai jauh dari tubuh Van Lao. Ziyan hanya mendengus saat serangannya diblokir. Tubuhnya meminjam kekuatan yang memantulkan saat itu dengan tenang melayang ke atas. Dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas ke dada Van Lao. Tangan halus miliknya itu bergerak dengan cepat dan banyak bayangan setelahnya muncul. Mereka membawa angin kencang yang tak tertandingi saat mereka dengan kejam menghantam dada Van Lao. Meskipun Van Lao tidak mengambil sikap meremehkan Ziyan, dia masih meremehkan ketangkasan, kecepatan serta reaksi tajam Ziyan dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia awalnya dihancurkan oleh beberapa serangan tinju Ziyan. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Do Wang yang mengkhususkan diri dalam melatih tubuh fisik mereka mengalami kesulitan. Devouring Blood Armor. Meskipun dia menderita beberapa pukulan kuat yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Van Lao masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman Do Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, dia memulihkan akal sehatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tangannya bergerak seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor merah tua yang tampak seperti darah padat muncul di tubuhnya. Kiang, kiang, tinju bayangan itu dengan keras menghantam armor gelap seperti cairan berdarah. Gelombang suara tabrakan logam langsung terdengar. Pertahanan baju besi itu sangat kuat, dan benar-benar mampu bertahan tanpa melanggar di bawah smash liar dan ganas Ziyan. Tubuh Van Lao berulang kali ditarik kembali ke langit. Meskipun armor itu menyebarkan kekuatan yang cukup banyak, sisa kekuatannya masih menyebabkan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil kelas Do Wang di bawah lingkungan seperti ini di mana banyak orang yang menatapnya. Ini juga menyebabkan ekspresinya menjadi semakin gelap, lebih serius dan bahkan lebih marah. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Ziyan yang menunjukkan kekuatannya di langit. Semuanya sangat terkejut. Ziyan jarang bertempur di dalam akademi dalam. Dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat karena berbagai alasan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak mengetahui latar belakangnya yang meragukan kekuatannya. Hari ini, bagaimanapun, keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa kembali Do Huang. Dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di peringkat kuat memang sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Kiang, pukulan ganas lainnya mendarat di armor. Armor itu, yang sudah hampir hancur, akhirnya benar-benar hancur. Ziyan tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju besi itu retak sebelum gelombang aura darah melonjak dari dalam tubuh Van Lao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Ziyan hingga mundur beberapa langkah. Ziyan belum bereaksi apapun setelah tubuh terguncang kembali ketika dia mendengar teriakan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya, tangan darah iblis. Angin kencang tiba-tiba bertiup di langit saat teriakan terdengar. Angin bahkan mengandung jejak aura berdarah. Ziyan dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya berubah tanpa sadar saat dia melihat tangan besar berwarna darah setinggi 20 kaki tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Gunung membelah yang hebat. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar tepat saat tangan berdarah besar itu dengan keras melesat ke arah Ziyan.
Suara tajam dari angin kencang tiba-tiba bergema, dan angin tajam berwarna emas pucat melesat secara eksplosif ke langit. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah itu. Ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat gelombang energi yang bergejolak meluap dan mengguncang udara hingga bergetar dengan cepat. Serangan Do teknik yang telah diaglomerasi oleh Fan Lao untuk sementara waktu sebenarnya tersebar oleh sebuah serangan, menyebabkan dia menjadi sangat shock. Dia melirik Liu Qing yang pucat dan terengah-engah dan keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa dari akademi dalam ini sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa Do Wang akan terluka parah jika dia menahannya. Sungguh tak terduga bahwa serangan ini disebarkan oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas Do Wang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang terendam hijau. Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba melintas di atas kepala Fan Lao tepat saat yang terakhir linglung. Cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya. Energi hijau tua diaglomerasi dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin liar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Saat teriakan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba lepas dari tangannya dan menggumpal dengan 10 badai plus yang berputar. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar-samar yang langsung melesat ke arah kepala Fan Lao dengan cara seperti kilat. Serangan diam-diam Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fan Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai puncak kepala. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Do untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera melonjak keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi dengan intens. Menggumpal, tangisan dingin Fan Lao tiba-tiba terdengar. Lautan darah berfluktuasi dengan tiba-tiba, dan sosok pedang yang hendak menembusnya tampaknya telah menemui rawa pada saat ini. Pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti tepat karena hanya berjarak 2 kaki dari kepala Fan Lao. Serangan yang berisi kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Fan Lao. Ini menyebabkan ekspresi mantan berubah sedikit. Jarak antara dia dan Fan Lao benar-benar terlalu besar. Siu. Suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan sangat menghantam mantan yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Grok, seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh gemetar, dan sepasang sayap doki yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan tiba-tiba dari Fan Lao ini telah menyebabkan dia terluka parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lain keluar secara eksplosif dari lautan darah. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat hingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya saat telapak tangan berdarah itu semakin dekat dengannya. Sebuah tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul dan muncul seketika Liu Qing hendak dipukul. Kepalan kecil menghantam ke depan dengan keras. Udara sekali lagi dikompresi dengan cepat sebelum udara yang tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus di bawah tekanan gaya. Itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah, menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fan Lao gelap dan dingin saat dia melihat Ziyan yang muncul di samping Liu Qing. Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul ke permukaan. Sesaat kemudian,
Itu benar-benar menyusut menjadi lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki ke segala arah di langit. Sekelompok sampah. Aku akan menghabisi kalian semua bersama-sama. Gelombang melonjak di lautan darah saat tawa Fan Lao yang gelap dan dingin perlahan dipancarkan. Hati-hati. Ziyan sedikit mengernyit saat dia melihat Fan Lao masuk ke lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak. Hatinya segera menegang. Telapak tangan darah yang berkarat. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera, lautan darah bergolak dengan kuat sebelum telapak tangan berdarah gelap berbentuk unik, setinggi 5 kaki, ditembakkan dari dalam. Aura berdarah meledak di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah gelap dan berat, mata Ziyan berhenti. Dia mendorong Liu Qing sedikit ke belakang punggungnya. Tinjunya yang kecil bersinar dengan cahaya seperti giok dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecilnya benar-benar terlihat transparan. Tinju kecil halus seperti giok bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara tabrakan logam yang sangat jelas. Wajah kecil Ziyan menyaksikan telapak tangan berdarah besar itu dengan serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Bang! Kedua tinju ditembakkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Udara di depannya segera mulai bergetar hebat, saat kekuatan yang sangat kuat meringkuk sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Bang! Suara runtuhnya gunung dan retakan tanah bergema di langit, mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Huff! Kekuatan riak yang menakutkan melonjak keluar dari titik tumbukan energi. Ziyan, yang pertama diserang, segera mendengus pelan. Langkah kakinya agak berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lautan darah yang tidak jauh hanya memiliki fluktuasi yang kuat sebelum memblokir kekuatan. Seorang doang yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan, jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi saat tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar. Segera, lautan darah yang lebarnya puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Siu, tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lainnya, yang berisi warna yang sangat gelap dan dalam, meletus dari lautan darah. Doki di tubuhnya agak dangkal setelah dikejutkan oleh riak dari sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresinya juga sedikit berubah saat dia melihat Fan Lao yang sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang lebih kuat dengan kecepatan seperti itu. Telapak tangan berdarah itu menembus langit, membentuk busur. Itu segera muncul di depan Ziyan yang tak berdaya dengan cara seperti kilat sambil diawasi oleh tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan mati. Tawa buas dan aneh terdengar di lautan darah. Itu gelap dan dingin, seperti darah beku. Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat saat telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Ziyan. Suara bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap ke langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Ziyan dengan cara seperti hantu saat guntur bergulung terdengar. Dengan gelombang acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat meringkuk. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan yang berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan siswa yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengungkapkan wajah-wajah terkejut saat mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Fan Lao menghilang dengan mudah. Namun, saat mereka mendengar suara familiar yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Menggunakan cara yang begitu kejam terhadap seorang gadis kecil. Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat menyebutmu anjing tua. Petik 2. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Aura menakutkan yang kuat melonjak seperti ombak di laut. Kekuatan aura itu tidak lebih lemah dari Fan Lao.
Munculnya aura kuat yang tidak sedikit pun lebih lemah dari elit di kelas Do Huang yang tiba-tiba tidak hanya menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menjadi terpana, tetapi bahkan medan perang yang kacau di langit tampak sedikit sunyi karena itu. Banyak tatapan menyapu ke area di mana aura meletus. Banyak ahli yang terkejut saat melihat sumber aura tersebut. Setelah melihat Fan Lao yang menghadap sumber di sisi yang berlawanan, ekspresi mereka menjadi berbeda. Wajah orang-orang yang menganggap Han Feng sebagai pemimpin segera menjadi jelek. Pada saat ini ketika mereka seimbang, dampak yang dimiliki oleh seorang elit Do Huang cukup besar. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa itu bisa memutuskan pemenang terakhir. Su Qian, Hu Gan, dan ahli lainnya dalam akademi dalam mungkin akan tercengang pada Xiao Yan yang tiba-tiba meletus, tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah kegembiraan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah bala bantuan yang sangat hebat, penampilan tepat waktu. Dengan bantuannya, sisi medan pertempuran mereka akan dapat memiliki setidaknya satu ahli Do Huang yang kurang. Ini pasti akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi para sesepuh. Bocah kecil ini memang menahan sesuatu. Aku hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf yang sebenarnya setelah mampu memaksa Mystic Cloud Sect menjadi seperti itu. Hu Gan mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap ke arah Han Feng yang mengerutkan kening di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Han Feng, lebih baik kau berdoa agar kepala sekolah tidak kembali dalam waktu singkat. Jika tidak, mata Han Feng sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara samar. Harta yang alami dan unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan Akademi Batin Anda seperti ini agak melanggar aturan. Petik 2. Kalau begitu itu sesuai dengan aturan untuk memberikannya padamu para alkemis untuk memperbaikinya. Hu Gan diejek. Han Feng mengerutkan alisnya, tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti. Saat dia berhadapan dengan Hu Gan, tatapannya berulang kali diarahkan ke tempat Xiao Yan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini, mengapa ini perasaan yang akrab? Han Feng bergumam di dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan getir tanpa hasil dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke lingkaran pertempuran tempat Su Qian dan Gold Silver Brothers berada. Saat 3 orang terkuat hadir, tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa dari pertarungan seperti itu pada tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang seperti mereka tidak berani mengabaikannya dengan mudah. The Gold Silver Brothers mungkin bisa bertarung dengan elit Do Zong setelah bergandengan tangan, namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Su Qian. Semakin banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin ada sedikit masalah jika Su Qian diizinkan mengalihkan perhatiannya pada saat itu. Sepertinya aku harus segera kabur. Sebuah pikiran dengan cepat mengalir di hati Han Feng, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin beberapa saat kemudian. Dia membalik tangannya dan nyala api biru tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ekspresi Hu Gan menjadi jauh lebih serius saat melihat api biru tua yang menggeliat di tangan Han Feng. Setiap ahli Do Huang akan sangat takut jika Han Feng mengendalikan api surgawi dengan kekuatannya saat ini. Ini secara alami termasuk Hu Gan. Doki yang kuat menyebar dari tubuh Hu Gan menyebabkan lengan bajunya mengepak. Dia perlahan menghembuskan nafas udara, dan ledakan seperti guntur dipancarkan dari lidahnya. Aura di seluruh tubuhnya juga menjadi lebih kuat di tengah suara ledakan yang aneh ini. Kamu sedang bermimpi jika kamu berniat untuk merebut api surgawi dari Akademi Jianan. Hu Gan tertawa dingin sambil memutar tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap, dan secara mengejutkan di depan Han Feng saat berikutnya muncul.
Gelombang guntur bergulung terdengar saat angin dari telapak tangannya saling terkait satu sama lain. Kalian semua harus mundur dulu. Aku akan menanganinya. Xiaoyan perlahan menoleh dan berbicara dengan Ziyan dan Liu Qing sambil tersenyum. Liu Qing dan Ziyan menatap Xiaoyan dengan tatapan kaget. Aura kuat yang menyebar dari tubuh yang terakhir tidak kalah dengan Fan Lao di sisi yang berlawanan. Kekuatan Xiaoyan pada dasarnya melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Apalagi, peningkatan besar semacam ini tanpa alasan. Meskipun mereka tahu bahwa Xiaoyan memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, itu paling banyak dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan beberapa bintang. Sekarang, bagaimanapun, dia pada dasarnya melompat melalui 2 kelas, bukan? Liu Qing menelan air liur. Dia hanya merasa tenggorokannya menjadi kering. Awalnya, dia mengira bahwa teknik Dou yang kuat yang ditunjukkan Xiaoyan saat itu adalah kartu truf terakhirnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika Xiaoyan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia bahkan tidak akan mampu menanggung satu pertukaran pun. Xiaoyan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Ziyan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di hatinya, dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Fan Lao saat dia bertanya dengan wajah terkejut. Di mana orang bisa menemukan pil obat yang begitu kuat? Xiaoyan tersenyum dan menarik kuncir kuda Ziyan. Yang terakhir segera menggelengkan kepalanya karena tidak senang dan menghindarinya. Saat itulah Xiaoyan berbicara, "Baiklah, anak kecil. Turunkan Liu Qing dan Lin Xiuya. Serahkan ini padaku." Petik 2. Ziyan meringkuk mulutnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. "Baik, namun orang tua itu terlalu menjijikkan. Anda harus membalasnya untuk saya, dan pastikan untuk memberinya pukulan yang bagus." Petik 2. Tidak masalah. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Senyuman cemerlang itu menyebabkan hawa dingin terbentuk di seluruh tubuh Fan Lao tidak jauh dari sana. Hanya setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya setuju, Ziyan menyeret Liu Qing dan berkedip sebelum muncul di samping Lin Xiuya, yang sayap di punggungnya menjadi semakin ilusi. Dengan satu tangan meraih masing-masing dari mereka, dia dengan cepat turun dari langit dan kembali ke tempat kelompok mereka sebelumnya tinggal. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di atap menyaksikan Ziyan dan 2 lainnya bergegas turun dari langit sebelum bergegas ke depan. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala pada wajah yang ditunjukkan kelompok itu. Mereka segera mengangkat kepala mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan mengarahkan tatapan mereka ke arah Xiaoyan yang sedang menghadapi Fan Lao di langit sendirian. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas, mereka saling memandang sebelum mendesah dengan senyum pahit. Posisi teratas di peringkat kuat akademi dalam ini seharusnya milik orang ini. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu begitu dalam. Ziyan, yang adalah orang yang dimaksud, tidak mengungkapkan ekspresi meringis sehubungan dengan kata-kata kedua orang ini. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang saat ini ditunjukkan Xiaoyan. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di belakang keduanya juga tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiaoyan juga menyebabkan mereka sangat terkejut. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran Ling Er mati di tanganmu. Ekspresi Fan Lao gelap dan serius saat dia mengamati aura Xiaoyan yang bergelombang. Suaranya suram saat dia berbicara. TL, Ling Er, Fan Ling, putra Fan Lao. Aku tidak perlu seperti ini untuk menghadapinya. Xiaoyan tersenyum. Matanya yang menatap Fan Lao perlahan menjadi dingin. Karena kamu juga berkerumun di dalam daerah sudut hitam, kamu juga harus tahu berapa harga yang dimiliki kehidupan di sana. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh tanpa memandang identitasnya? Lupakan tentang anakmu, bahkan jika kamu, seekor anjing tua,
yang menyukai darah manusia meninggal, kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu. Petik 2. Setelah mendengar ini, Fan Lao akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Anak kecil yang sombong. Jangan berpikir bahwa kemenangan Anda pasti hanya karena kekuatan Anda meningkat. Situasi seperti apa yang saya, Fan Lao, tidak lihat setelah bertahun-tahun. Kamu bocah kecil tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dengan cara ini. Petik 2. Xiaoyan sedikit meringkuk sudut mulutnya dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua yang dipenuhi dengan kepercayaan diri ini. Dia menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna hijau langsung melonjak keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 cambuk api panjang yang diayunkan dengan keras di depannya. Segera, panas hebat yang membawa petir bergema. Ekspresi Fan Lao perlahan menjadi serius saat dia merasakan nyala api yang secara bertahap melonjak di luar tubuh Xiaoyan. Meskipun bibirnya mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani meremehkan Xiaoyan saat ini sedikit pun. Karena metode Qi-nya, Do-Qi-nya condong ke sisi gelap dan dingin, Yin. Jenis afinitas Do-Qi ini mengkhawatirkan yang kuat dan afinitas api eksplosif Do-Qi. Do-Qi Xiaoyan tidak hanya dari afinitas api tetapi api yang dia kendalikan adalah makhluk spiritual di antara nyala api, api surgawi. Oleh karena itu, Fan Lao menderita kerugian besar ketika keduanya bertarung. Ini tidak terlalu jelas karena celah besar dalam kekuatan mereka sebelumnya. Namun, kekuatan Xiaoyan saat ini melonjak. Bersamaan dengan itu, kontrolnya atas api surgawi, dan bahkan suhunya juga sangat melonjak. Oleh karena itu, Fan Lao tidak bisa lagi mengadopsi jenis sikap yang sama yang dia lakukan terhadap Xiaoyan sebelumnya ketika menghadapi lawan yang merepotkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan darah yang selebar puluhan kaki segera mulai berputar. Fan Lao sekali lagi bersembunyi di dalamnya. Lautan darah ini tercipta dari Do-Qi setelah berlatih metode Qi sampai puncaknya. Ini akan memberikan peningkatan yang sangat besar terlepas dari apakah itu dalam hal pemulihan Do-Qi atau menyerang selama pertarungan. Selain itu, penutup lautan darah bahkan bisa membantu menyembunyikan tubuh seseorang. Yang disebut lautan darah ini memiliki kredit yang sangat besar, kredit yang memungkinkan Fan Lao untuk dapat membangun sekte darah di dalam wilayah sudut hitam, pemakan manusia menjadi seperti itu dan menjadi pemimpin yang kuat. Aura Fan Lao segera menjadi jauh lebih kuat setelah lenyapnya tubuhnya di lautan darah. Aura yang menyebar ke seluruh langit dan mengandung beberapa aroma berdarah juga dengan cepat melonjak. Pada akhirnya, langit di sekitarnya samar-samar membawa warna merah tua. Tak terhitung jumlah siswa di bawah ini membuka mata mereka saat mereka menyaksikan warna darah pucat menyebar di langit. Gelombang bau berdarah juga datang menerkam mereka meskipun jaraknya sangat jauh, menyebabkan banyak orang merasakan dingin di hati mereka. Langkah yang tidak berguna. Xiaoyan hanya tertawa pelan saat melihat aura Fan Lao yang mengembang. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau itu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Suhu di langit langsung melonjak. Kemerahan gelap yang menyebar ke seluruh langit tampak seperti es batu yang bertemu dengan minyak mendidih saat meleleh dengan cepat. Dalam sekejap mata, bau berdarah yang menyebabkan tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin benar-benar menghilang dari cakrawala. Xiaoyan melirik samar-samar ke lautan darah yang menyembunyikan Lao Fan. Dia tersenyum saat dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, mereka berkumpul menjadi lautan api di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah dengan cepat menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini, biarkan juga dibakar. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.